Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Naratama Sentosa. Sebelumnya, Bapak minta maaf karena tidak bisa live dikarenakan perangkatnya yang kurang memadai ya. Nih, kita akan membahas beberapa soal yang berkemungkinan keluar ketika ujian sekolah ya, berdasarkan soal tahun kemarin. Soal yang pertama, hasil dari 120 dikurang 36 dibagi 3 dikali 2. Bagaimana sih pengerjaannya? Nah, ini merupakan soal dari materi operasi hitung. Yang perlu kalian ingat yaitu urutan dalam mengerjakan. Begitu ya. Dalam mengerjakan soal ini ada urutannya. Bagaimana urutannya? Begini. Urutan yang pertama, kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, di soal ini ada tidak yang ada di dalam kurung? Tidak ada yang di dalam kurung. Lalu, kalau tidak ada di dalam kurung, baru kerjakan perkalian atau pembagian. Nah, di sini ada ya, pembagian dan perkalian. Selanjutnya, baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Lalu bagaimana kalau dikerjakan dulu perkalian atau pembagian? Di sini ada keduanya, Bapak. Ada pembagian dan perkalian. Bagaimana? Kalau ada keduanya, perkalian dan pembagian di dalam soal, ya, kita kerjakan dulu dari yang sebelah kiri. Ya. Peraturan ini berlaku juga untuk penjumlahan dan pengurangan. Apabila ada pengurangan dan penjumlahan di dalam soal, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri penjumlahan, kita kerjakan penjumlahan dulu. Kalau yang sebelah kiri itu pengurangan, kita kerjakan yang pengurangan dulu. Begitu ya. Di sini pembagi atau perkalian dulu yang sebelah kiri. Pembagian. Sehingga kita kerjakan dulu yang pembagian ini. Begitu ya. 36 dibagi 3 berapa? 12. Nah, setelah kita operasikan pembagian, baru kita kalikan. Paham? 12 ini kita kalikan dengan 2. Nah, sehingga soalnya jadi 120 dikurang 12 dikali 2. Begini ya, karena ini sudah kita kerjakan. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, ingat urutannya ini ya, ini bisa kalian screenshot. Ini sampai kapanpun akan terpakai oleh kalian ya. Nah, 12 kali 2 berapa? 24. Sehingga 120 dikurang hasil dari ini 24. Hasil dari 12 dikali 2, 24. Berapa? 96. Sehingga jawabannya yang D. Nah, paham? Nah, kalau kalian masih ada yang bingung, silakan kalian masuk ke grup. Nanti kalian tanya di situ ya. Ini gimana sih? Kok masih bingung? Boleh kasih contoh yang lain? Gitu boleh ya. Nanti akan Bapak kasih link grupnya. Nah, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tentang kuadrat atau pangkat. Gitu ya. Hasil dari 15 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 ya. Pangkat 2 atau kuadrat ya. Kalian bisa juga 15 kuadrat dikurang 10 kuadrat juga boleh. Nah, di sini Bapak 15 pangkat 2 ya. Oke, sepakat? Bapak ya? Ya. Hasil dari 15 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 berapa? Nah, kalian perlu paham tentang perpangkatan terlebih dahulu. Begini. Misalkan A pangkat 2. Nih pangkatnya ada 2. Ini A. Berarti A-nya itu dikali sebanyak 2 kali. Begitu ya. 1, 2. Pangkatnya 2. Begitu, paham? Lah kalau samanya B pangkat 2 gimana? B-nya dikali 2. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah gitu ya, paham? Berarti kalau contoh ada 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5. Iya, 25. Nah, di sini 15 pangkat 2 berapa? 15 pangkat 2.
15 pangkat 2 itu berapa? 15 dikali 15. Nggak tahu Pak, 15 pangkat 2 itu berapa sih Pak? Mari kita kalikan dengan cara perkalian bersusun. Silahkan diperhatikan dengan seksama ya. Begini, 15 dikali 15. Ingat perkalian dari belakang. 5 kali 5, 25. Kita simpan 2. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 75. Lanjut, 5 udah selesai. Satunya kita kalikan juga. Mulai dari yang paling belakang juga ya. Satunya kita kalikan. Mulai dari yang paling belakang juga. 1 dikali 5. 5 taruh sini. 1 kali 1. 1. Kita jumlahkan. 5. 7 tambah 5. 12. Nyimpen 1 nih. 1 tambah 1. 2. Gitu. Berarti 225. Ingat ini. Jangan sampai lupa ya. Bisa kalian screenshot dulu buat belajar. Nah, berarti 225 ya. Nah, selanjutnya 10 pangkat 2 itu 10 dikali 10. Berapa? Masa nggak bisa 10 kali 10? 100. Iya. Jadi soalnya berubah jadi 225 dikurang 100 berapa? 125. Ada tidak? Ada. Jawabannya B. Gitu. Sampai sini paham tentang perpangkatan? Kalau kalian masih bingung, ingat, silahkan masuk ke grup, silahkan tulis kalian masih bingung di sebelah mana ya. Apa minta soal yang sejenis di grup? Boleh ya. Silahkan kalian masuk ke grup, nanti akan Bapak sediakan linknya. Kita ke soal berikutnya. Nah, soal tentang pecahan. Hasil pecahan campuran 3, 4/7 diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran diubah jadi pecahan biasa. Nah, ini peserta bimbel harusnya udah bisa ya. Yang bimbel kelas 6 harusnya sudah bisa, kita bahas sudah berulang kali. Ingat, yang perlu diingat yaitu pecahan campuran itu mempunyai berapa bagian? 3 ya kan, awas sampai lupa ya yang peserta bimbel. Nih, 3 ini bilangan bulat, 4 itu pembilang, 7-nya itu penyebut. Jangan sampai lupa ya. Sini, 3, 4/7. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itulah sangat mudah. Caranya gimana? Penyebut 7 ini penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, ini dikali dengan bilangan bulat. Hasilnya ditambah dengan pembilang. Begitu ya. Bapak ulangin. Penyebut dikali dengan bilangan bulat. Kita kali dengan depan, dijumlah dengan atas. Dikali dengan depan, dijumlah dengan atas. Begitu ya. Jadi gimana? 7 dikali 3 ditambah 4. Penyebutnya akan tetap 7. Ingat, penyebutnya tidak akan berubah. Gitu. 7 dikali 3 berapa? 21. 21 ditambah 4/7. Berarti 25/7. Ada nggak? Wah, ada. C. Mantap. Paham kan ya? Ingat, pecahan campuran mempunyai 3 bagian. Bilangan bulat, pembilang, penyebut. Cara merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat di depan, hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Ingat, ini penjumlahan ya, ini tambah kayak kali nulisnya. Ya, dikali dengan pembilang, penyebutnya akan tetap 7 begitu. Paham? Kalau udah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini masih pecahan ya. Hasil dari 1/100 dikali 67. Wah, gimana? Pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat atau bilangan asli ya. Gimana caranya? Caranya sangat mudah. Untuk peserta bimbel harusnya udah khatam lah ya. Udah bisa harusnya. 1/100 dikali 67 gitu. Ingat, ada 2 cara. Cara yang pertama itu
diubah menjadi per 1. 1 per 100 dikali 67 per 1. Begitu. Ini cara yang pertama ya. Ingat, perkalian pecahan biasa gimana? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 67 berapa? 67. 67 per 100. Nah, nih peserta bimbel pasti sudah tahu kalau per itu bisa kita ubah menjadi pembagian. Jadi 67 per 100 itu sama saja 67 dibagi 100. Nah, kalau kelipatan 10 kita tinggal geser ke kiri atau ke kanan. Gimana? Kalau pembagian geser ke kiri gitu. 100. Nolnya ada berapa sih 100? Ada 1, 2. Gitu ya. Ada 2 nolnya berarti geser ke kirinya 2 kali 1. Nah, 1 ya. 2. Kita kasih 0. Nah, 0,67. Ada tidak? Ada dong. Lanjut. Cara yang satunya, kita tanpa merubah menjadi pecahan biasa dulu bilangan aslinya. Kita langsung aja bilangan asli dikalikan dengan pembilang menjadi 67 per 100. Nah, sama kan ya sampai sini? Nah, hasilnya sama 0,67. Paham caranya? Silakan kalau belum paham silakan diulangi lagi ya. Kalau saya masih bingung, minta soal yang sejenis lagi, bisa kalian masuk ke grup, kalian tanya ya. Oke? Kita ke soal berikutnya lagi, oke? Soal yang berikutnya masih tentang pecahan, tapi pecahan desimal ya, bukan pecahan biasa, tetapi pecahan desimal. Pecahan desimal dikali dengan pecahan desimal. Pecahan desimal itu gimana sih, Pak? Gitu ya. Pecahan desimal biasanya ditandain dengan tanda koma begini. Gimana sih perkaliannya? Kok ada koma-komanya? Ingat, soal itu kadang tidak sesuai dengan prasangka kalian gitu ya. Nah, biasanya kalian mikir ini ada koma-komanya, pusing gimana sih gitu ya. Ingat, perkalian pecahan desimal bisa kita operasikan seperti perkalian biasa. Loh, lah komanya digimanain? Mari kita lihat. Silakan dilihat dulu ya. 1,73 dikali 0,5. Kita kalikan dulu. 1,73 dikali 0,5. Iya, kita kalikan biasa, bersusun biasa. Iya, perkalian bersusun biasa. Saya gimana? Kita kalikan dari yang paling belakang, gantian, harus antri, nggak boleh serobot-serobotan gitu. 5 kali 3 berapa? 15. Oke? 5 kali 3 15. Siapa yang di sini belum bisa perkalian? Apalin ya. 5 kali 3 15. 5 tulis, 1 simpan. 5 kali 7 berapa? 5 kali 7, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ya. 5 kali 7, ingat kalian harus berusaha menghafal ya. 5 kali 7 itu 35, 35 tambah 1 itu 36. Gitu. Nah, tulis yang 6-nya. Gitu ya. Paham? Gantian yang satunya, Andri satunya udah menunggu. 5 kali 1 berapa? 5. Yang disimpan tadi berapa? 3. Berarti 5 tambah 3 8. Ke titik ini gak ngefek apa-apa ya. Refleks ngasih titik. Gitu. Lanjut yang 0. Walaupun 0 dia tetap berharga. Tetap harus dikalikan. Oke? 0 kali 3 itu 0. Taruh di sini. 0 kali 7 0. 0 kali 1 0. Kita jumlahkan. 5, 6, 8, 0. 6 tambah 0 kan 6 tambah 0 kan 6 kan ya. 8 tambah 0 8, 0. Nah, lalu digimanain Pak? Begini, kita udah ada soal kan ya. 1,73 dikali 0,5 gimana? Kita hitung berapa angka yang ada di dalam soal gitu ya. Kita hitung berapa angka yang ada dalam soal. Nih, 1,73 dikali 0,5 kita hitung angka di belakang tanda koma. Ingat, hanya yang ada di belakang tanda koma. 1,73 itu 2.
0,5 itu 1. 2 tambah 1, 3. Kita buat 3 di belakang koma. Ini untuk naruh angka komanya ya. Berarti di 0,865 gini. 1, 2, 3. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu yang C. Mantap sekali. Bagi yang kalian masih bingung, bisa kalian gabung di grup ya. Bisa tanya-tanya di sana. Minta soal yang baru atau soal yang sejenis atau soal yang lainnya. Atau mau request gitu ya. Boleh. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Wah, ini beda. Ada cari volume. Nah, volume kubus. Ingat, kalian harus menghafalkan juga volume dari bangun ruang. Ini di soal yang Bapak kasih, volume bangun ruang kubus. Oke. Ingat, bangun ruang kubus bentuknya gimana? Ini anggap aja lurus. Terus begini ya. Bentuknya itu begini. Setiap sisinya itu panjangnya sama. Jadi kalau ada soal 15 berarti semuanya 15. Semua sisinya 15 ya. Semua panjang sisinya 15. Cara mencari volumenya gimana? Yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Biasanya rumusnya jadi S pangkat 3 ya gitu ya. S pangkat 3 pasti dingin banget, S-nya banyak soalnya ya. S-nya pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini volume, harusnya volume tuh pangkat 3 nih ya. Yang buat soal gimana ya? Bapak sendiri padahal yang salah ngetik. Ingat, kalau volume itu pangkat 3, kalau samanya luas itu pangkat 2 ya. Gitu. Rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi, berarti 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. 15 kali 15 berapa? Kita kalikan dulu satu-satu, gak usah langsung ya. Satu-satu, kalau udah hafal nggak apa-apa sih. Oh, 15 kali 15 itu 225 ya, nggak apa-apa. Siapa yang larang ya? 225 dikali 15 berapa? 3375 cm pangkat 3. Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Ayam ya, mantap. Untuk kalian peserta didik bimbel yang udah paham, luar biasa. Kalau samanya belum paham bisa kita bahas lagi ya nanti. Untuk teman-teman yang siswa-siswi kelas 6 di seluruh Indonesia yang melihat video ini, kalian bisa gabung di grup untuk tanya, oke? Sampai jumpa di part berikutnya. Kalau kalian mau, kalian komen mau di kolom komentar ya. Nanti akan dibuatkan part yang kedua kalau Bapak sempat ya, tapi ya, oke. Wah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.